Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu, putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat, perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun. Menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun. Memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu. Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang
paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hat tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. Tenang, kata saya pada diri sendiri. Besok, hari bahagiamu. Lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, "Maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan." Sederhana. Jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras. Tanpa peduli sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali, padahal palsu. Saya terpaku, jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. "Vania, Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia." Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu, kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak. Suruh Reza bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. Oh ya. Satu lagi, kata Bu Hartini. Nanti di pernikahan, Vania pura-pura terharu, ya. Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab. Vania tertawa cekikikan. Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam, percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai, kata Bu Hartini.
Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani. Vania menimpali. Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh. Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali, ya." Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. "Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi pengantin harus paling cantik." Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja, batin saya. Besok
aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir. Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. Sudah sampai. Hari ini, capek tidak? Ketemu ibu. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Ibu suka sekali sama kamu. Nin, beliau muji kamu terus. Saya memandang langit-langit. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku? Tidak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu, tawa canggung. Ya, cinta lah. Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita, balik nama, jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata saya, mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, "Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah." Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu. Mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu.
Beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, Sambil memeluk saya dari belakang. "Nin, Kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. kita kan satu. Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti. Ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan, tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos, Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya. Saya jawab apa adanya, tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. betapa banyak tanda yang saya abaikan. Karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, Karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. Nindya, anak Bu Kusuma. Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu. Saya bilang, saya perlu bertemu hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor, Om Bram. Saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan. Surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis. Lalu melepas kacamatanya pelan. Nindya, katanya, kamu tahu artinya semua ini secara hukum? Tahu. Jawab saya. Saya notaris. Saya tahu persis. Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara. Biar ibu tenang. Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres. Bu, saya janji di seberang. Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu. Kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga, sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelpon, dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. Min, kata notaris kenalan ibu. Kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa? Sih, biasanya kamu cepat soal surat-surat begini.
Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas. Lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, Aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat, saya tertawa kecil. Sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali. Lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon. Dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris. Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum. Membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang, besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan. Kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus. Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya, ya. Aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania. Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu, kalimat itu akan membuat hati saya hangat. Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya.
mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan. Dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu, Saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. suaranya merendah. Mendesak. Nindya, Aktanya, jangan lupa kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat. Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat. terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. Beres. Bu, besok semua pasti beres. Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, akta hibah asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti, dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. Apakah ini Nak Nindya? Saya, Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini. Saya mengernyit. Iya. Bu, ada apa? Bu Asih bercerita cepat, takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. Nak, Saya tidak tega. saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. Apartemen, tabungan ibu Nak. Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah. Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. Bu Asih, kata saya pelan. Ibu bersedia menceritakan yang ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan. Hening sejenak. Lalu, suara mantap. Bersedia. Nah, demi almarhumah ibumu. Saya tutup telepon. 1 keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu, sebelum berangkat ke hotel. Kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli. Akta hibah asli ibu. Sah. Terdaftar. Tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan 1 map tertutup berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. Nindya, kata Om Bram sebelum saya pergi. Kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman. Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. Bu Nindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor? Saya tersenyum tipis. Ada 1 akta yang harus saya pastikan dulu. Yuli, akta paling penting dalam hidup saya. Yuli tidak paham, tapi ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan. Seperti biasa.
Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini. Tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya. Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam. Lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya Ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi Ibu. Kalimat sederhana itu dari seorang asisten muda menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal, lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya? Saya tersenyum. Aktanya saya bawa. Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat? Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum, agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat. Lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil, tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri. Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk. Pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang, kamu memberikannya dengan ikhlas. Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas. Terdengar sampai sudut ruangan. Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang Ibu mau? Di depan banyak orang. Ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung. Masih mengira ini bagian dari rencananya. Tentu, sayang. Silahkan, saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan. 110 meter persegi. Atas nama Anindya Kusuma. Saya. Dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu. Lengkap dengan akta hibah resmi. Terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. Dokumen kedua, kata saya. Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza. Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya. Sebagai notaris, saya bisa pastikan ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini
maju selangkah. Suaranya mulai panik. Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah. Saya mengangkat tangan. Tenang. Saya belum selesai. Bu. Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, Tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. di sebelah kanan. Tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu. Dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. Apa-apaan ini? Hartini. Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong. Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin? Saya tersenyum tipis. Bukti. Bu, Tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, Suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Fania. Ceria. Nanti pas acara. Aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Fania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya. Yang sudah disiapkan untuk berpura-pura. Kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, Terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza. Vania. kalian merancang semua ini di depan banyak orang. Supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu. Reza, 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, Saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map. lalu saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca. Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali
dalam 5 tahun. Saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, Maafkan aku terpaksa. ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja, saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, bannya satu persatu. Bukan karena marah. Tapi karena saya tahu, manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati. Sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan. Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu Dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asih dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur. Ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka. Tepat waktu, saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak, di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari, sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu, saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya. Saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan.
Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini, bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, tepat saat saya pulang kerja, mertua saya merobek sebuah surat di depan wajah saya. Ia berkata bahwa rumah ini tidak akan pernah jatuh ke tangan menantu serakah seperti saya. Lalu, ia menampar saya 2 kali. Yang tidak ia tahu, sertifikat yang sebenarnya tidak pernah ada di tangannya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kalian baru pertama kali mampir, jangan lupa ikut menemani sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang sebuah keluarga yang terlihat terhormat dari luar akan membuat kalian menahan napas sampai kalimat terakhir. Nama saya Anindya. Tahun ini usia saya 31 tahun. Orang-orang biasa memanggil saya Nindya. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 6 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya adalah membaca angka, mencari Rp1 yang tidak pada tempatnya di antara ribuan baris pembukuan. Orang sering mengira pekerjaan saya membosankan. Tapi saya tahu satu hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. Dan cepat atau lambat, kebohongan itu selalu meninggalkan jejak di atas kertas. Saya menikah dengan Bramantio 4 tahun lalu. Saya memanggilnya Mas Bram. Ia seorang insinyur di perusahaan konstruksi. Pria yang tenang, sedikit bicara, dan selalu menepati janji. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk kami berdua dan 1 anak kelak. Sejak awal, saya tahu Mas Bram bukan anak yang paling dicintai di keluarganya. Ibunya
Bu Halimah selalu lebih menyayangi anak bungsunya, adik perempuan Mas Bram, namanya Reni. Reni 2 tahun lebih muda dari saya, cantik, pandai bicara, dan tahu betul cara membuat ibunya bangga. Setiap kali ia datang, suasana rumah mertua berubah. Semua perhatian tertuju padanya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir kasih sayang orang tua memang tidak selalu rata. Yang penting, saya dan Mas Bram hidup baik-baik saja. Selama 3 tahun pertama, semuanya berjalan tenang. Saya datang ke rumah mertua setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh, membantu di dapur, mendengarkan Bu Halimah bercerita tentang masa mudanya. Saya kira saya sudah diterima sebagai bagian dari keluarga. Saya salah. Semuanya mulai berubah ketika ayah mertua saya jatuh sakit. Pak Darmaji, ayah Mas Bram, adalah seorang pensiunan pegawai. Pria yang keras tapi adil sepanjang hidupnya. Ia bekerja keras dan mengumpulkan beberapa aset. Sebuah rumah besar di kawasan Cinere dan sepetak tanah warisan di kampung halamannya. Bagi keluarga ini, rumah Cinere itu adalah segalanya. Bukan hanya soal nilai, tapi soal siapa yang berhak atasnya kelak. Awal tahun ini, Pak Darmaji terkena stroke. Tubuh sebelah kanannya melemah, bicaranya menjadi tidak jelas. Dokter mengatakan, ia masih bisa pulih perlahan, asal mendapat perawatan yang baik dan suasana yang tenang. Sejak hari itu, rumah mertua berubah menjadi medan perang yang sunyi. Saya tidak menyadarinya saat itu. Tapi di balik wajah-wajah yang khawatir, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang sudah mulai menghitung. Dan saya, menantu yang setiap hari sibuk membaca angka di kantor orang, tidak pernah mengira bahwa angka paling berbahaya justru sedang ditulis diam-diam di rumah keluarga saya sendiri. 2 minggu setelah Pak Darmaji keluar dari rumah sakit, Bu Halimah meminta seluruh keluarga berkumpul. Saya baru pulang dari kantor malam itu. Saya menghabiskan 10 jam memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Mata saya perih, kepala saya berat. Yang saya inginkan hanyalah mandi air hangat dan tidur. Tapi Mas Bram menelpon. Suaranya terdengar tegang. Ibu mengumpulkan semua orang. Katanya penting. Tentang ayah, saya menelan rasa lelah saya. Lalu saya langsung berangkat ke Cinere. Ketika saya tiba, semua sudah duduk di ruang tamu. Bu Halimah di kursi tengah, Reni di sampingnya. Mas Bram berdiri di sudut, wajahnya muram. Pak Darmaji duduk di kursi roda. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap kosong ke lantai. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Reni yang pertama bicara. Suaranya manis seperti biasa. Mbak Nindya akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu dari tadi. Saya minta maaf. Saya baru selesai kerja. Ada apa sebenarnya? Bu Halimah menarik napas panjang. Lalu ia berkata dengan nada yang sudah ia siapkan. Ayah kalian sakit. Kita semua tahu itu. Kondisinya bisa memburuk kapan saja. Ibu tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu. Keluarga ini berebut harta seperti orang tidak punya didikan. Ia mendorong tumpukan dokumen itu ke tengah meja. Jadi, untuk menjaga semuanya tetap aman, ibu sudah menyiapkan surat persetujuan keluarga. Isinya, semua aset ayah akan dikelola ibu dulu untuk sementara, sampai keadaan jelas. Tinggal tanda tangan saja, semua. Saya menatap dokumen itu. Sebagai auditor, mata saya terlatih. Saya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Itu sudah menjadi naluri saya. Saya mengulurkan tangan untuk mengambil satu lembar. Saya hanya ingin membaca isinya. Tapi Reni dengan cepat menahan tangan saya. Tidak perlu dibaca. Mbak, ini cuma formalitas. Kita ini keluarga. Masa mau saling curiga? Saya menarik tangan saya pelan. Lalu saya berkata dengan tenang. Justru karena ini menyangkut keluarga. Saya rasa kita semua perlu membacanya supaya tidak ada salah paham di kemudian hari. Suasana ruangan berubah seketika. Bu Halimah memicingkan mata. Untuk apa dibaca? Kamu tidak percaya pada ibu. Baru jadi menantu beberapa tahun, sudah berani mengatur-atur. Saya bukan mengatur, Bu. Saya hanya ingin mengerti apa yang saya tanda tangani. Reni tertawa kecil. Tawanya tidak sampai ke matanya. Mbak Nindya ini memang beda dari kita. Mungkin karena pekerjaannya menghitung uang orang. Jadi, semua hal dilihat seperti angka. Bahkan,
keluarga. Saya tidak menjawab. Saya tahu. Kalimat itu sengaja dilemparkan untuk memancing saya. Mas Bram akhirnya bersuara dari sudut ruangan. Bu, biarkan Nindya membaca dulu. Tidak ada salahnya. Bu Halimah menoleh tajam ke arah anaknya. Kamu juga. Sejak menikah dengan perempuan ini, kamu jadi suka membela orang luar. Ini urusan keluarga kita. Bram, bukan urusan dia. Kata itu menusuk. Orang luar. Setelah 4 tahun di mata mertua saya masih saja orang luar. Saya meletakkan kembali pulpen yang tadi disodorkan ke tangan saya. Lalu saya berkata pelan, "Maaf, Bu, saya tidak bisa menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena ini menyangkut masa depan kita semua." Hening sejenak. Lalu Bu Halimah berdiri, wajahnya merah. Sebelum saya sempat bereaksi, tangannya sudah terangkat. Tamparan pertama mendarat di pipi kiri saya. Keras. Telinga saya berdengung. Pandangan saya gelap selama beberapa detik. Saya belum sempat berkata apa-apa. Tamparan kedua datang. Pipi kanan saya terasa panas seperti tersulut api. Menantu kurang ajar. Baru dibilangi sedikit, sudah membantah. Kamu pikir kamu sekolah tinggi, kerja kantoran. Lalu bisa seenaknya di keluarga ini. Saya berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Kedua pipi saya panas. Tapi yang lebih menyakitkan bukan tamparannya, melainkan tatapan orang-orang di sekitar saya. Reni menunduk, menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Pak Darmaji di kursi roda hanya menatap. Matanya bergerak gelisah, tapi mulutnya tak mampu mengeluarkan kata. Dan Mas Bram, suami saya melangkah maju. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Bu, kenapa ibu menampar istri saya? Bu Halimah membentak. Kamu mau membela dia di depan ibumu sendiri. Anak macam apa kamu ini? Saya memegang lengan Mas Bram. Saya menggelengkan kepala pelan. Sudah. Mas, tidak apa-apa. Tapi di dalam hati saya, sesuatu telah berubah malam itu. Saya tahu. Dokumen di atas meja itu bukan sekedar formalitas. Tidak ada keluarga yang menampatar anggotanya hanya karena ingin membaca sebuah surat. Kecuali kalau di dalam surat itu ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat. Malam itu, saya pulang dengan pipi yang masih panas. Tapi pikiran saya jernih untuk pertama kalinya. Saya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya isi surat itu? Dan kenapa mereka begitu takut saya membacanya? 3 hari kemudian, kondisi Pak Darmaji tiba-tiba memburuk. Suatu pagi, ia ditemukan terjatuh dari kursi roda. Wajahnya pucat. Sebelah tubuhnya kembali kaku. Keluarga panik. Ia kembali dibawa ke rumah sakit. Saya datang menjenguk sepulang kerja. Tapi yang saya lihat di ruang tunggu bukan keluarga yang berduka. Bu Halimah dan Reni duduk di pojok ruangan. Mereka tidak menangis. Mereka berbisik-bisik. Kepala mereka berdekatan. Di pangkuan Reni ada sebuah map coklat tebal. Ketika mereka melihat saya datang, Reni langsung menutup map itu dengan tangannya. Gerakan yang cepat, hampir refleks. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat. Mbak Nindya, kok kesini? Reni bertanya. Suaranya berusaha terdengar biasa. Saya menjenguk ayah. Bagaimana kondisinya? Masih kritis. Dokter bilang harus banyak istirahat. Bu Halimah menjawab tanpa menoleh. Saya duduk agak jauh dari mereka. Tapi mata saya terlatih untuk memperhatikan hal-hal kecil. Map coklat di pangkuan Reni itu penuh. Dan di sudutnya terselip ujung sebuah dokumen yang sangat saya kenali bentuknya. Saya pernah melihat ratusan dokumen seperti itu di kantor. Itu adalah salinan sertifikat tanah. Kenapa? Di tengah ayah mereka sedang kritis di ruang ICU. 2 perempuan ini malah sibuk membawa-bawa sertifikat ke rumah sakit. Saya tidak bertanya, saya hanya diam. Tapi di dalam hati, potongan-potongan kecil mulai tersusun. Surat yang harus saya tanda tangani buru-buru. Tamparan saat saya menolak. Dan sekarang, sertifikat yang dibawa ke rumah sakit saat sang pemilik tak lagi bisa bicara. Malam itu, saat saya pamit pulang, saya mendengar Bu Halimah berkata pelan kepada Reni. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi ruangan itu sepi. Cepat selesaikan urusan notaris.
sebelum dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Lalu saya melanjutkan langkah, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi di dalam dada saya, jantung berdebar kencang. Urusan notaris. Sebelum dia tidak bisa apa-apa. Saya seorang auditor. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu. Seseorang sedang berusaha memindahkan kepemilikan sebuah aset. Mumpung pemiliknya sudah tidak mampu menyatakan kehendaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang semakin membuka mata saya. Biaya perawatan Pak Darmaji di rumah sakit tidaklah sedikit. Suatu hari, pihak rumah sakit menagih sebagian tunggakan. Saya kebetulan ada di sana saat itu. Bu Halimah dan Reni langsung berdebat soal siapa yang harus membayar. Tapi yang membuat saya heran, mereka berdua sama-sama mengaku tidak punya uang. Padahal, beberapa hari sebelumnya, saya melihat Reni membawa belanjaan mahal dan Bu Halimah memakai perhiasan baru. Akhirnya, sayalah dan Mas Bram yang melunasi tunggakan itu. Tanpa banyak bicara, Reni menatap saya saat saya menyerahkan pembayaran. Di matanya, bukan ada rasa terima kasih, melainkan perhitungan. Seolah ia sedang mengukur seberapa banyak lagi yang bisa ia peras dari saya dan Mas Bram sebelum ia membuang kami. Saat itu, saya sadar, bagi mereka, Pak Darmaji bukan lagi seorang ayah yang harus dirawat. Beliau hanyalah pintu menuju harta yang harus segera dibuka. Dan saya, menantu yang menghalangi pintu itu, adalah penghalang yang harus disingkirkan sebelum semua kekacauan soal sertifikat itu meledak. Sebenarnya ada tanda-tanda yang lebih awal. Tanda-tanda kecil yang dulu saya abaikan. Tapi kini saya pahami sebagai bagian dari pola yang sama. Sejak Pak Darmaji sakit, Bu Halimah mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, melainkan seperti pembantu yang tidak dibayar. Setiap kali saya datang ke rumah Cinere, selalu ada daftar pekerjaan yang menunggu. Cuci piring yang menumpuk, pel lantai yang katanya kotor, setrika baju satu keranjang penuh. Saya tidak keberatan membantu. Merawat orang tua yang sakit adalah kewajiban. Tapi yang membuat saya tertekan adalah caranya. Suatu sore, saya baru pulang kerja. Badan saya lelah. Tapi Bu Halimah menelpon, memaksa saya datang. Katanya ada keperluan mendesak soal Pak Darmaji. Ketika saya tiba, ternyata tidak ada keperluan mendesak apapun. Yang ada hanyalah seember pakaian kotor di kamar mandi. Pakaian milik Reni dan keluarganya yang sedang menginap. Reni duduk santai di ruang tamu sambil menggendong anaknya. Ia berkata tanpa menoleh, "Mbak Nindya, tolong cucikan baju-baju itu ya. Aku capek seharian ngurus bayi." Saya menatap ember itu. Lalu saya menatap Reni. "Reni, kamu punya mesin cuci di rumah ini. Kenapa harus dicuci tangan?" Bu Halimah menyahut dari dapur. "Mesin cuci itu untuk baju biasa. Baju bayi dan pakaian dalam harus dicuci tangan biar bersih. Kamu ini menantu, masa begitu saja tidak mau?" Saya menarik napas. "Saya bukan tidak mau membantu, Bu. Tapi saya baru pulang kerja. Dan ini pakaian pribadi Reni, bukan keperluan ayah." Suasana langsung menegang. Bu Halimah keluar dari dapur dengan wajah masam. "Dengar ya, selama kamu jadi menantu di keluarga ini, kamu harus tahu diri. Reni baru saja repot ngurus bayi. Masa kamu tega menyuruhnya kerja berat?" Saya menatap mereka berdua. Di mata mereka, kelelahan saya tidak penting. Pekerjaan saya tidak penting. Yang penting hanyalah saya menunduk dan patuh. Saya tidak mencuci pakaian itu malam itu. Saya pamit pulang dengan sopan. Tapi di belakang saya mendengar Bu Halimah berkata cukup keras agar saya dengar. "Menantu zaman sekarang, gengsinya tinggi. Tidak tahu cara menghormati keluarga suami." Kalimat itu mengiris. Tapi saya menelan rasa sakit itu. Saya tahu, melawan dengan emosi hanya akan memberi mereka senjata. Saya memilih diam, dan diam saya saat itu sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi kesabaran yang sedang menunggu. Tidak puas dengan menekan saya di dalam rumah, Bu Halimah mulai menyerang nama baik saya di luar. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar dari seorang tetangga lama yang ramah, Bu Yanti, bahwa ada kabar tidak enak yang beredar tentang saya di lingkungan rumah Cinere. Bu Yanti menarik saya ke samping saat saya datang menjenguk Pak Darmaji. Suaranya berbisik, "Dek,
Ibu cuma mau ngasih tahu, ibu mertuamu itu sering cerita ke tetangga-tetangga. Katanya kamu menantu yang serakah. Katanya kamu cuma mau harta keluarga suamimu. Bahkan katanya kamu yang bikin bapak sakit gara-gara sering bikin beliau stres. Saya tertegun. Tuduhan itu sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya ingin merebut harta, mereka ingin menghancurkan nama baik saya. Supaya kalaupun nanti saya bicara kebenaran, tidak ada yang percaya. Terima kasih sudah memberitahu saya, Bu Yanti, jawab saya pelan. Bu Yanti menggenggam tangan saya. Ibu sudah lama kenal Bapak Darmaji. Beliau orang baik. Dan ibu lihat sendiri, kamu yang paling sering merawat beliau, bukan anak-anaknya. Jadi ibu tidak percaya omongan itu. Tapi ibu cuma mau kamu hati-hati. Saya pulang dengan dada yang sesak. Untuk sesaat, saya merasa ingin menyerah. Melawan satu orang sudah berat, apalagi melawan dua orang yang sengaja merancang fitnah dan menyebarkannya kemana-mana. Tapi malam itu, saat saya menceritakannya kepada Mas Bram, ia memegang kedua tangan saya. Ia menatap mata saya. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat saya kuat kembali. Nindya, orang yang sibuk menyebar fitnah, biasanya karena mereka takut kebenaran ketahuan. Semakin keras mereka berteriak, semakin dekat kita pada saat mereka kehabisan tempat bersembunyi. Bertahanlah sedikit lagi, kita hampir sampai. Saya menatap suami saya, pria yang oleh keluarganya sendiri dianggap lemah. Tapi di mata saya, malam itu, ia adalah orang paling kuat yang pernah saya kenal. Saya mengangguk. Aku tidak akan menyerah. Mas, bukan untuk harta, tapi untuk harga diri dan untuk ayah yang sudah menitipkan kepercayaannya pada kita. Sejak malam itu, saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih teliti. Bukan karena saya ingin mencampuri urusan keluarga, tapi karena naluri saya sebagai auditor menolak untuk diam. Ada sesuatu yang janggal di rumah ini, dan saya tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Saya mulai sering datang ke rumah Cinere untuk membantu merawat Pak Darmaji. Setelah ia dipulangkan dari rumah sakit, saya membawakan bubur, membersihkan kamarnya, membantu perawat menggantikan posisinya agar tidak luka. Bu Halimah dan Reni tidak menyukai kehadiran saya, tapi mereka tidak bisa mengusir saya secara terang-terangan. Karena di mata tetangga, menantu yang merawat mertua yang sakit adalah hal yang terpuji. Suatu sore, saya sedang menyuapi Pak Darmaji di kamarnya. Beliau sudah bisa menggerakkan jemari tangan kirinya sedikit, meski masih belum bisa bicara dengan jelas. Saat saya menyeka mulutnya, tiba-tiba jemarinya yang lemah meraih pergelangan tangan saya. Genggamannya pelan, tapi penuh tenaga yang ia kumpulkan susah payah. Saya menatap matanya. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar tatapan orang sakit. Ada kecemasan, ada peringatan. Bibirnya bergetar. Ia berusaha mengeluarkan suara. Hanya potongan kata yang keluar. Samar dan terbata. Surat. Palsu. Jangan percaya. Saya membeku. Surat palsu. Jangan percaya. Sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, pintu kamar terbuka. Reni masuk membawa nampan obat. Matanya langsung menyapu ke tangan ayahnya yang menggenggam saya. Sedang apa, Mbak? Tanyanya. Suaranya tajam. Saya melepaskan genggaman Pak Darmaji dengan tenang. Menyuapi ayah. Beliau tadi tersedak sedikit. Reni meletakkan nampan dengan kasar. Sudah. Biar saya saja yang urus ayah. Mbak tidak perlu repot-repot. Pulang saja, sudah malam. Saya berdiri perlahan. Sebelum keluar, saya menoleh sekali lagi ke arah Pak Darmaji. Matanya menatap saya lekat-lekat, seolah menitipkan sesuatu yang tak sempat ia katakan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kalimat Pak Darmaji terus berputar di kepala saya. Surat palsu. Kalau ada surat yang palsu, berarti ada surat yang asli. Dan kalau ada yang repot-repot membuat surat palsu, berarti taruhannya sangat besar. Saya mulai menyusun dugaan. Surat persetujuan yang ingin saya tanda tangani waktu itu. Map sertifikat yang dibawa Reni ke rumah sakit. Urusan notaris yang harus diselesaikan sebelum Pak Darmaji benar-benar tidak bisa bicara. Semuanya mengarah pada satu hal. Seseorang sedang mencoba memalsukan dokumen kepemilikan rumah Cinere.
Dan untuk itu, mereka butuh tanda tangan Pak Darmaji, atau setidaknya sesuatu yang terlihat seperti tanda tangannya. Seminggu kemudian, saya menemukan bukti pertama yang nyata. Pagi itu, rumah Cinere sepi. Bu Halimah membawa cucunya, anak Reni, ke rumah tetangga. Reni sendiri keluar entah kemana. Hanya ada Pak Darmaji, perawat, dan Mbak Sumarni, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah itu. Saya datang membawa makanan. Saat saya membuka gerbang, saya melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Ia mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kerja. Penampilannya seperti orang kantoran. Reni baru saja pulang. Ia keluar dari mobil dengan tergesa. Begitu melihat pria itu, ia langsung menghampirinya. Menariknya menjauh dari pintu. Mereka berbicara di sudut halaman, di balik pohon mangga. Suara mereka pelan. Tapi saya berdiri cukup dekat di balik gerbang yang sedikit terbuka. Pakistan, ini bagaimana? Tanda tangannya sudah cocok belum dengan yang asli? Reni bertanya. Suaranya menahan cemas. Pria itu menjawab, sudah saya periksa, goresannya mirip. Tapi kalau dibandingkan dengan tanda tangan beliau di KTP atau dokumen lama, masih bisa ketahuan kalau diteliti betul-betul. Reni mendesis. Tidak usah khawatir soal itu. Yang penting, akta jual belinya jadi. Kakak saya itu tidak akan pernah curiga. Dia terlalu sibuk dengan istrinya yang sok pintar itu. Saya menahan napas. Jantung saya berdetak begitu keras, sampai saya takut mereka mendengarnya. Pria itu menyodorkan sebuah map kepada Reni. Ini draft aktanya. Tinggal ditandatangani di depan saya. Tapi ingat, Bu Reni, ini di luar prosedur. Kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ikut bertanggung jawab. Reni menerima map itu, lalu menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan pria itu. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu. Lain kali, jangan datang ke rumah. Telepon dulu. Pria itu mengangguk, lalu bergegas pergi. Saya cepat-cepat mundur, bersembunyi di balik tembok pagar. Saya menunggu sampai Reni masuk ke rumah. Baru saya berani bernapas lega. Tubuh saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sekarang saya tahu, Reni dan Bu Halimah sedang membuat akta jual beli palsu atas rumah Cinere. Mereka memalsukan tanda tangan Pak Darmaji yang sudah tidak bisa membela diri. Mereka ingin memindahkan kepemilikan rumah itu diam-diam, sebelum siapapun sempat menghalangi. Dan mereka yakin tidak akan ada yang curiga. Karena di mata mereka, saya hanyalah menantu yang sok pintar. Dan Mas Bram hanyalah anak yang lemah. Tapi mereka lupa satu hal. Pekerjaan saya adalah membaca dokumen. Dan tidak ada dokumen palsu yang sempurna di mata seorang auditor. Malam itu, saya menceritakan semuanya kepada Mas Bram. Saya mengira ia akan terkejut. Saya mengira ia akan marah atau bahkan tidak percaya. Tapi reaksinya membuat saya tertegun. Mas Bram hanya diam. Lalu, ia menghela napas panjang dan ia berkata pelan, "Aku sudah menduganya. Nindya, sejak ayah sakit, aku merasa ada yang tidak beres." Saya menatapnya. "Mas tahu, sejak kapan?" Ia menatap saya dalam-dalam. Lalu, ia berkata sesuatu yang mengubah segalanya. "Ada hal yang belum pernah aku ceritakan padamu tentang rumah Cinere dan tentang apa yang sebenarnya diminta ayah padaku jauh sebelum ia sakit." Hari-hari setelah itu, tekanan terhadap saya semakin terasa. Bu Halimah tahu saya tidak akan mudah menyerah. Maka ia mengubah taktiknya. Ia mulai menyerang dari sisi yang ia kira paling lemah. Pekerjaan saya. Suatu kali dalam acara kumpul keluarga, ia berkata di depan semua orang, perempuan yang sibuk kerja sampai malam itu biasanya tidak becus mengurus rumah. Pantas saja sampai sekarang belum punya anak. Terlalu sibuk mengejar karir. Kalimat itu dilemparkan begitu saja di tengah ruangan yang penuh kerabat. Beberapa dari mereka tertawa kecil, yang lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Saya tahu, beliau sengaja mempermalukan saya. Ia ingin saya marah, ingin saya membantah, supaya ia punya alasan untuk menyebut saya menantu durhaka. Tapi saya hanya tersenyum. Saya menjawab dengan tenang. Setiap keluarga punya jalannya sendiri. Bu, saya bekerja.
Dan saya juga tetap mengurus suami saya dengan baik. Soal anak, itu rejeki dari yang di atas. Bu Halimah mendengus. Tapi ia tidak bisa membalas karena di depan banyak orang. Jawaban saya terdengar sopan dan masuk akal. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Mas Bram menggenggam tangan saya. Maafkan ibuku. Nindya, aku tahu betapa beratnya ini untukmu. Saya menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa, Mas. Kata-kata bisa menyakiti, tapi kata-kata juga tidak bisa mengubah kebenaran. Dan kebenaran, cepat atau lambat, akan ada di pihak kita. Tapi serangan berikutnya jauh lebih licik. Beberapa hari kemudian, kantor saya mengirim saya untuk tugas audit keluar kota selama 3 hari. Saya pamit kepada Mas Bram, saya tidak menaruh curiga apapun yang tidak saya ketahui. Reni dan Bu Halimah sudah menunggu kesempatan ini. Saat saya tidak ada di sisi Mas Bram untuk mengingatkannya, mereka mencoba menjebaknya. Di hari kedua kepergian saya, Reni datang ke rumah kami di Bintaro. Ia membawa setumpuk dokumen dan seorang pria yang katanya teman notaris. Mas, ini ada surat dari ibu soal warisan ayah. Reni berkata dengan nada manis. Ibu bilang, biar tidak ribut nanti. Mas, tanda tangan saja di sini. Ini cuma surat kesepakatan keluarga. Mas Bram menatap dokumen itu. Naluri yang sudah saya tanamkan dalam dirinya bekerja. Ia tidak langsung menandatangani. Ia membaca dan ia melihat sesuatu yang janggal. Surat itu, di balik kalimat-kalimat yang terdengar wajar, sebenarnya adalah surat kuasa. Surat yang memberikan Bu Halimah hak penuh untuk mengurus seluruh aset Pak Darmaji, termasuk hak untuk menjual. Mas Bram meletakkan pulpen. Lalu, ia berkata pelan, Reni, kalau ini cuma surat kesepakatan biasa, kenapa harus ada notaris? Dan kenapa harus buru-buru selagi Nindya tidak ada di rumah? Wajah Reni menegang. Mas curiga sama adik sendiri. Bukan curiga, aku cuma hati-hati. Mas Bram menjawab, aku tidak akan menandatangani apapun tanpa membaca betul-betul. Dan tanpa Nindya tahu. Reni mengambil kembali dokumennya dengan kasar. Sebelum pergi, ia berkata dengan dingin, Mas berubah sejak menikah dengan perempuan itu. Dulu Mas tidak pernah melawan ibu. Mas Bram menjawab tenang, aku tidak melawan ibu. Aku cuma tidak mau jadi alat untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Malam itu, Mas Bram menelpon saya. Ia menceritakan semuanya. Saya mendengarkan dari kamar hotel. Ratusan kilometer jauhnya, dengan hati yang berdebar. Mas, simpan dokumen yang tadi mereka bawa. Kalau bisa, foto setiap halamannya. Saya berkata, itu bukti. Bukti bahwa mereka berkali-kali mencoba memindahkan aset ayah dengan cara yang tidak benar. Mas Bram melakukannya. Satu persatu, kepingan bukti mulai terkumpul di tangan kami. Sepulang dari tugas, saya menemui 2 orang penting. Yang pertama, Pak Wibowo, notaris independen yang saya percaya. Saya menunjukkan kepadanya salinan surat wasiat asli yang dititipkan Pak Darmaji kepada Mas Bram. Pak Wibowo memeriksanya dengan teliti. Dokumen ini sah, katanya. Tercatat resmi, dengan tanggal dan saksi yang jelas. Selama dokumen asli ini ada, tidak ada akta lain yang bisa mengalahkannya secara hukum. Siapapun yang mencoba membuat akta baru tanpa melibatkan dokumen ini, berarti melakukan pemalsuan. Kata-kata itu menenangkan saya. Sekarang saya tahu, kami berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Yang kedua, saya menemui Mbak Sumarni, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Cinere. Wanita itu sudah lama melihat semuanya, tapi tidak berani bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Saya menemuinya diam-diam di pasar dekat rumah Cinere. Mbak Sumarni awalnya ragu, tapi ketika saya jelaskan bahwa ini menyangkut keselamatan Pak Darmaji yang sudah ia layani bertahun-tahun, hatinya luluh. Saya melihat semuanya. Bu Nindya, katanya pelan. Saya lihat Bu Reni sering kedatangan tamu laki-laki yang bawa-bawa map. Saya juga pernah dengar Bu Halimah menyuruh Bu Reni cepat-cepat ke notaris. Sebelum Bapak sadar betul, saya cuma pembantu. Saya tidak berani ngomong, tapi saya tahu yang mereka lakukan tidak benar. Kalau nanti dibutuhkan, Mbak bersedia jadi saksi? Saya bertanya. Mbak Sumarni menatap saya, lalu mengangguk pelan. Demi Bapak, saya bersedia. Beliau orang baik. Tidak pantas diperlakukan begini oleh keluarganya sendiri. Saya menggenggam tangannya.
Terima kasih, Mbak. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, sedih. Tapi juga semakin yakin. Kepingan demi kepingan sudah lengkap. Surat wasiat asli, sertifikat asli di tangan Mas Bram. Rekaman percakapan Reni dengan notaris, gelap. Dokumen surat kuasa yang mereka coba paksakan. Dan kini, seorang saksi mata. Saya tahu. Jerat itu sudah hampir tertutup. Yang tersisa hanyalah menunggu mereka melangkah satu kali lagi. Satu langkah yang akan menjadi langkah terakhir mereka. Malam itu, Mas Bram menceritakan semuanya. Setahun sebelum jatuh sakit, Pak Darmaji pernah memanggilnya diam-diam. Beliau sudah lama merasakan sesuatu yang tidak beres dalam keluarga. Ia melihat bagaimana Bu Halimah dan Reni semakin sering membicarakan harta. Ia tahu kalau ia tiada nanti, rumah Cinere akan menjadi rebutan. Maka Pak Darmaji mengambil keputusan. Ia membuat sebuah surat wasiat resmi di hadapan notaris. Isinya, rumah Cinere akan dibagi adil antara kedua anaknya, Bram dan Reni. Tidak ada yang boleh menguasainya sendiri. Dan yang lebih penting, beliau menitipkan sertifikat asli rumah itu kepada Mas Bram, bukan kepada istrinya. Karena beliau tahu kalau sertifikat itu ada di tangan Bu Halimah, semuanya akan berubah. Mas Bram menyimpan sertifikat itu di tempat yang aman, di sebuah safe deposit box di bank. Tidak ada yang tahu, bahkan saya. Selama ini, dokumen yang dipegang Bu Halimah dan Reni di rumah hanyalah salinan biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjual atau memindahkan apapun. Itulah sebabnya mereka harus memalsukan akta, karena tanpa sertifikat asli dan tanpa tanda tangan asli Pak Darmaji, mereka tidak bisa berbuat apa-apa secara sah. Saya mendengarkan semuanya dengan napas tertahan. Lalu satu pertanyaan muncul di benak saya. Mas, kalau Mas sudah tahu dari dulu, kenapa Mas diam saja? Kenapa Mas biarkan mereka menampar saya, menghina saya? Mas Bram menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Maafkan aku, Nindya. Aku ingin mereka membuka kartunya sendiri. Kalau aku menghentikan mereka sekarang, mereka hanya akan berhenti sementara, lalu mencari cara lain. Aku ingin mereka melangkah cukup jauh, sampai tidak bisa mengelak lagi, sampai semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya terdiam. Saya mengerti maksudnya, tapi rasa sakit di hati saya tidak hilang begitu saja. Lalu saya menarik napas. Saya menatap suami saya. Dan saya berkata, kalau begitu, kita selesaikan ini dengan cara yang benar. Bukan dengan emosi, tapi dengan bukti. Aku auditor. Aku tahu bagaimana caranya membuat kebohongan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mulai malam itu, kami menyusun rencana. Pertama, Mas Bram diam-diam memasang sebuah alat perekam suara kecil di ruang tamu rumah Cinere. Ia menyamarkannya di balik bingkai foto keluarga. Setiap percakapan di ruangan itu akan terekam. Kedua, saya menghubungi seorang notaris independen yang saya kenal dari pekerjaan, Pak Wibowo. Saya menjelaskan situasinya. Pak Wibowo memeriksa surat wasiat asli yang dititipkan Pak Darmaji dan memastikan bahwa dokumen itu sah dan tercatat resmi. Ketiga, dan ini yang paling penting, saya mulai mengumpulkan bukti tentang akta palsu yang sedang dibuat Reni. Saya mencatat tanggal, saya mengingat ciri-ciri pria notaris gelap itu. Saya mendokumentasikan semuanya. Kami tidak terburu-buru, seperti seorang auditor yang menyusun laporan. Saya tahu bahwa satu bukti yang kuat lebih berharga daripada 1000 tuduhan. Dan kami menunggu sampai mereka sendiri yang menyodorkan jeratnya. Yang tidak saya duga, justru merekalah yang menyerang lebih dulu. Suatu sore, saat saya datang ke rumah Cinere, suasananya terasa aneh. Bu Halimah, Reni, dan beberapa kerabat dari pihak Bu Halimah sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka menatap saya begitu saya masuk, seolah sudah menunggu kedatangan saya. Reni berdiri, wajahnya berlinang air mata. Itu dia. Itu menantu yang saya ceritakan tadi. Saya berhenti di tengah ruangan. Ada apa ini? Bu Halimah berdiri dengan wajah marah. Masih berani bertanya, setelah apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengerti. Bu, apa yang saya lakukan? Reni terisak. Salinan sertifikat rumah ini
hilang dari lemari ibu. Saya sudah cari kemana-mana. Dan tadi, waktu saya bersih-bersih kamar Mbak dan Mas Bram di sini, saya menemukannya. Tersembunyi di dalam tas Mbak. Saya tertegun. Apa? Reni mengangkat sebuah map. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah Cinere. Jangan pura-pura tidak tahu. Mbak, ini ditemukan di tas Mbak. Mbak mau mencuri hak keluarga ini, kan? Mbak mau menguasai rumah ini untuk Mbak sendiri. Saya langsung mengerti permainan mereka. Mereka menanam barang bukti palsu. Mereka ingin membalik keadaan, menjadikan saya pencuri, menjadikan saya menantu serakah yang mengincar harta keluarga. Dengan begitu, kalaupun nanti ada masalah dengan akta palsu mereka, semua tuduhan akan jatuh ke saya. Kerabat-kerabat Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Pandangan mereka menusuk di mata mereka. Saya sudah menjadi terdakwa. Bu Halimah menunjuk wajah saya. Sudah saya bilang dari dulu, perempuan ini tidak bisa dipercaya. Pintar, tapi licik. Memang dari awal niatnya mau menguasai harta kami. Saya berdiri membeku. Meskipun saya sudah menduga mereka akan melakukan sesuatu, saya tidak menyangka mereka akan senekat ini. Menanam bukti palsu, memfitnah saya di depan seluruh keluarga. Untuk sesaat, saya merasakan ketakutan yang dingin. Kalau saya tidak bisa membuktikan diri, dalam satu sore, saya akan berubah dari menantu yang ditindas menjadi pencuri di mata semua orang. Tapi kemudian saya teringat, saya tidak sendirian kali ini. Saya menarik napas panjang. Saya menatap mereka satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata, baik, kalau ibu menuduh saya mencuri, mari kita selesaikan dengan benar. Panggil semua orang yang perlu hadir. Karena hari ini, saya rasa, sudah waktunya semua kebenaran dibuka. Sore itu juga, ruang tamu rumah Cinere menjadi tempat pengadilan keluarga. Bu Halimah memanggil lebih banyak kerabat. Reni terus menangis, memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Air matanya, suaranya yang bergetar, tangannya yang memeluk map berisi sertifikat. Kalau saya tidak tahu yang sebenarnya, mungkin saya pun akan terkecoh. Bu Halimah memimpin, suaranya lantang. Hari ini kita kumpul, supaya semua saksi tahu. Menantu saya ini ketahuan menyembunyikan sertifikat rumah di dalam tasnya. Ini bukti dia mau mencuri harta keluarga. Saya minta dia mengaku dan minta maaf di depan semua orang. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Saya hanya menunggu. Mas Bram berdiri di samping saya. Tenang. Tidak ada keraguan di wajahnya. Lalu saya mulai bicara. Suara saya pelan, tapi jelas. Bu, sebelum saya menjawab tuduhan ini, saya ingin bertanya satu hal. Map yang dipegang Reni itu, isinya salinan sertifikat atau sertifikat asli. Reni terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu. Salinan. Yang asli kan disimpan ibu. Saya tersenyum tipis. Benarkah? Apakah ibu yakin sertifikat asli ada pada ibu? Bu Halimah mengernyit. Tentu saja. Untuk apa kamu tanya-tanya? Saya menoleh ke arah Mas Bram. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Lalu ia berkata, Bu, sertifikat asli rumah ini tidak pernah ada di tangan ibu. Sejak setahun lalu, ayah menitipkannya kepada saya. Ada di safe deposit box bank atas nama saya. Wajah Bu Halimah berubah. Kamu bohong. Mas Bram menyodorkan dokumen dari amplop itu. Ini surat penitipan dari bank. Dan ini surat wasiat asli ayah. Dibuat di hadapan notaris setahun lalu. Isinya, rumah ini dibagi adil untuk saya dan Reni. Bukan untuk dikuasai siapapun sendirian. Ruangan menjadi hening. Reni berdiri. Suaranya mulai panik. Itu pasti palsu. Mereka berdua pasti memasukkan surat wasiat itu. Disinilah saya mengambil alih. Saya mengeluarkan ponsel saya. Soal palsu, memalsukan. Kebetulan, saya punya sesuatu yang ingin saya perdengarkan. Tapi, sebelum itu, izinkan saya bertanya pada Reni. Siapa pria yang datang ke rumah ini minggu lalu? Yang kamu temui di balik pohon mangga. Wajah Reni memucat seketika. Saya melanjutkan. Pria itu seorang notaris gelap, kan? Yang kamu minta membuat akta jual beli palsu atas rumah ini. Dengan tanda tangan ayah yang dipalsukan.
Karena ayah sudah tidak bisa menandatangani apapun sendiri. Bu Halimah membentak, "Jangan dengarkan dia." Dia mengarang cerita. Saya menekan tombol di ponsel saya. Suara rekaman memenuhi ruangan. Suara Reni sendiri. Jelas dan tidak terbantahkan. Yang penting, akta jual belinya jadi. Kakak saya itu tidak akan pernah curiga. Lalu, suara pria asing. Ini di luar prosedur. Kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ikut bertanggung jawab. Ruangan itu sunyi senyap. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan penuh tuduhan, kini menoleh ke arah Reni dengan wajah tak percaya. Saya berdiri di tengah ruangan itu, mendengar suara rekaman yang masih bergema. Aneh sekali rasanya. Selama berminggu-minggu, saya menanggung tamparan, hinaan, dan fitnah dalam diam. Saya menelan semuanya, mengumpulkannya satu persatu, seperti seorang auditor yang menyusun bukti tanpa membuat keributan. Dan kini, semua itu berbicara untuk saya, tanpa saya perlu berteriak, tanpa saya perlu menangis. Reni terduduk di kursi, tangannya gemetar, bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Bu Halimah masih mencoba bertahan. Itu rekaman yang diedit. Mereka memfitnah anak saya. Saya menatap Bu Halimah dengan tenang. Bu, sebagai auditor, saya tahu persis bagaimana memverifikasi keaslian sebuah rekaman. Dan kalau Ibu mau, kita bisa serahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Rekaman ini, akta palsu yang sedang dibuat Reni, dan surat wasiat asli ayah. Biar mereka yang menentukan siapa di ruangan ini yang sebenarnya mencoba mencuri. Saya berhenti sejenak. Lalu saya menambahkan, dan soal sertifikat yang katanya ditemukan di tas saya, itu hanya salinan yang Reni tanam sendiri untuk memfitnah saya. Karena kalian tahu, akta palsu kalian tidak akan pernah berhasil selama sertifikat asli ada di tangan Mas Bram. Jadi kalian butuh kambing hitam, dan kalian memilih saya. Kerabat-kerabat Bu Halimah mulai berdiri. Salah satu dari mereka, paman tertua yang selama ini paling dihormati di keluarga itu, melangkah maju. Ia menatap Bu Halimah dengan kecewa yang dalam. "Halimah, apa yang kamu ajarkan pada anakmu? Suamimu masih terbaring sakit, dan kalian malah berebut hartanya dengan cara seperti ini. Memfitnah menantu yang justru merawat suamimu setiap hari." Bu Halimah membuka mulutnya, mencoba membela diri. Tapi tidak ada kata yang keluar, karena semua bukti sudah berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa ia ucapkan. Paman tertua itu menoleh ke arah saya, wajahnya melembut. "Nak, maafkan kami. Selama ini kami termakan cerita yang salah. Kami tidak tahu yang sebenarnya kamu alami." Saya menunduk hormat. "Tidak apa-apa, Pakistan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi supaya ayah bisa hidup tenang di sisa usianya." Mendengar itu, beberapa kerabat lain menatap saya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Pandangan yang dulu penuh tuduhan, kini berubah menjadi rasa hormat. Bu Halimah masih duduk di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Wajahnya yang biasanya garang, kini terlihat tua dan lelah. Seperti orang yang baru saja menyaksikan runtuhnya dinding pertahanan terakhir yang ia bangun selama bertahun-tahun. Lalu, dari ambang pintu kamar, terdengar suara kursi roda yang didorong perlahan. Pak Darmaji, perawat membawanya keluar. Rupanya, ia mendengar seluruh keributan dari kamarnya. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Sebelah tangannya yang masih bisa digerakkan terangkat pelan, menunjuk ke arah Reni dan Bu Halimah. Bibirnya bergetar. Dengan susah payah, ia mengeluarkan kata-kata yang lebih jelas dari sebelumnya. "Saya tidak pernah menandatangani apapun. Akta itu palsu." Kesaksian itu dari pemilik sah rumah Cinere sendiri mengakhiri segalanya. Reni pun runtuh. Ia menangis. Kali ini bukan air mata pura-pura. Bukan aku yang mau. Ibu yang menyuruhku. Ibu yang bilang, kalau akta jadi, rumah ini akan jadi milik kita berdua. Ibu yang menyuruhku cari notaris itu. Bu Halimah menoleh tajam. "Kamu bicara apa? Aku bicara benar." Reni berteriak. "Sudah sampai begini, Ibu masih mau menjadikanku kambing hitam. Ibu pikir aku sebodoh itu di hadapan seluruh kerabat. Kedua orang yang tadi
begitu kompak memfitnah saya. Kini saling menyalahkan satu sama lain. Topeng keluarga terhormat yang mereka jaga selama bertahun-tahun runtuh dalam satu sore. Saya berdiri di samping Mas Bram, menyaksikan semuanya. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lelah dan sedikit lega. Beberapa minggu kemudian, semuanya selesai secara hukum. Akta jual beli palsu itu dibatalkan sebelum sempat digunakan. Notaris gelap yang membantu Reni diproses oleh pihak berwenang. Bu Halimah dan Reni tidak masuk penjara karena Pak Darmaji sebagai korban memilih tidak menuntut mereka. Beliau hanya minta satu hal, agar rumah Cinere dibagi sesuai surat wasiat aslinya, adil untuk kedua anaknya. Tapi yang hilang dari keluarga itu jauh lebih besar daripada sebuah rumah. Kepercayaan yang sudah runtuh tidak bisa dibangun kembali hanya dengan kata maaf. Pak Darmaji perlahan pulih, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menghabiskan hari-harinya dengan lebih tenang. Beliau memilih tinggal bersama Mas Bram dan saya di rumah kami yang sederhana di Bintaro. Setiap pagi, saya menyuapinya bubur sebelum berangkat kerja. Dan setiap kali jemarinya yang lemah menggenggam tangan saya tahu beliau sedang mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri. Bu Halimah dan Reni, mereka tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi bagian Reni. Tapi kabarnya rumah itu kini sepi. Sang ibu dan anak yang dulu begitu kompak, jarang lagi saling bicara. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap lemah. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang adalah tanda bahwa ia bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang dianggap orang luar di rumah suaminya sendiri, yang kesabarannya disalahartikan sebagai kelemahan. Kalau kalian salah satu dari mereka, ingatlah, diam bukan berarti kalah. Terkadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan bukti sampai tiba waktunya kebenaran berbicara sendiri. Ada juga banyak suami seperti Mas Bram yang terlihat lemah di mata keluarganya, tapi diam-diam menjaga apa yang benar. Cinta yang sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia bekerja dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk melindungi. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa, justru menghancurkan keluarganya sendiri. Mereka lupa bahwa harta yang didapat dengan cara curang tidak akan pernah membawa ketenangan dalam hidup. Kita semua punya pilihan, mau menjadi orang yang menindas atau orang yang bertahan dengan harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau kalian punya cerita serupa, ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.